Kebayang nggak kalau lu bisa membaca pikiran dan perasaan orang lain? Misalkan bagi lu seorang anak yang pengen minta dibeliin HP baru, lu bakal tahu timing yang tepat kapan lu harus meminta sama orang tua lu. Lu akan menahan meminta HP baru ketika lu paham situasi hati atau pikiran orang tua lu lagi gak bisa lu pinta. Contoh, lagi gak pegang duit misalkan, atau sedang sedih akibat pekerjaan kantor. Namun, ketika orang tua lu sedang senang dan lagi banyak duit, dan lu tahu akan hal itu, di saat itulah waktu yang tepat untuk lu sebagai anak untuk meminta apa yang lu minta. Dan persentase dikabulkan atas apa yang lu minta tentunya jauh lebih besar. Ya nggak sih? Bayangkan jika lu memiliki kemampuan untuk membaca perasaan dan pikiran orang lain. Lu bakal gampang banget meraih kesuksesan dalam hidup, membangun relasi, gampang menjual barang, apapun yang lu jual dan lain-lain. Mungkin lu bertanya, emang bisa kita punya kemampuan untuk membaca pikiran dan perasaan orang lain? Tentu aja bisa. Karena ada sebuah teori pasti dari Korea Selatan yang disebut nunci. Untuk lu bisa membaca situasi, pikiran, bahkan perasaan orang lain. Hal-hal yang akan gue bahas ke depannya itu bersumber dari buku bestseller karya Yuni Hong yaitu The Power of Nunci. Sebelum gue bahas lebih lanjut, perkenalkan, gue Abdul Rahim dan selamat datang di channel Abdul Rahim Production. Buat kalian yang baru datang di channel ini, gue minta dukungan dan supportnya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ya. Dukungan kalian sangat membantu channel ini untuk terus semangat berbagi hal-hal inspiratif dan positif lainnya yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Sebelum gue bahas, kita intro dulu. Ada sebuah rahasia besar dari negara Korea Selatan. Kenapa mereka bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia saat ini? Padahal 77 tahun saat awal mereka merdeka, Korea Selatan merupakan negara termiskin di dunia. Tanpa sumber daya alam yang melimpah, nggak ada minyak, nggak ada tembaga. Namun, sekarang Korea Selatan kita tahu ya, merupakan salah satu negara terkaya di dunia dan salah satu produsen smartphone terbaik di dunia. Ya Samsung itu. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa Korea Selatan bisa sehebat itu sekarang? Itu karena mereka menerapkan teori pasti untuk bagaimana mereka bisa membaca situasi, pikiran dan perasaan orang lain, yaitu nunci. Nunci merupakan sebuah kecerdasan emosional yang bisa dipelajari oleh semua orang termasuk lu. Hebat gak nih? Kemampuan ini bisa membantu lu untuk membaca situasi, pikiran, dan membuat lu berusaha untuk memahami keadaan dan perasaan orang lain. Hebat bukan? Nunci sendiri sudah digunakan orang Korea sejak 5.000 tahun yang lalu. Di sini, gua merangkum isi dari buku The Power of Nunci sendiri menjadi 3 bagian penting. Apa itu nunci? Dari buku The Power of Nunci, karya Yuni Hong, nunci merupakan soft skill yang membuat lu bisa mengukur pikiran, perasaan, kondisi, situasi, dan kebutuhan orang lain. Nunci sendiri mampu membantu lu memperoleh keserasian dan meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih mendalam dengan orang lain. Sederhananya gini, dengan adanya nunci, lu dapat memperkirakan tindakan apa yang sebaiknya lu lakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Memiliki nunci yang kuat berarti lu selalu sadar memperhatikan kata, situasi, gerak tubuh, ekspresi, dan sebagainya. Dan itu artinya betapa kuat pengaruh lu terhadap lingkungan sekitar lu ketika lu memiliki nunci yang kuat. Lu akan tahu tindakan apa yang lu ambil, kapan lu memulai untuk memulai pembicaraan dengan orang lain, dan kapan lu memulai bernegosiasi dengan orang lain. Lu harus tahu bahwa banyak di setiap pertemuan dengan banyak orang, tidak semua masalah bisa diungkapkan dengan kata-kata secara gamblang. Maka, kepekaan nunci lu sangat penting untuk memahami pesan di luar kata-kata yang diucapkan dalam suatu pertemuan tersebut. Sikap yang tepat pada waktu yang pas ini akan menjadikan hubungan lu dengan orang lain membaik, hingga memudahkan kita dalam menjalin kerjasama. Poin kedua, mengapa nunci penting? Lu pernah gak sih penasaran kepada teman lu yang mudah bergaul dan mencairkan suasana? Atau mungkin ada teman kantor lu atau teman kelas lu yang mungkin kinerjanya gak jauh lebih baik dari lu, dan dia malah mudah mendapatkan promosi. Ternyata kalau ditarik benang merahnya, ternyata mereka memiliki soft skill yang disebut nunci ini. Ini merupakan suatu keahlian yang bisa membantu lu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menarik nih, orang-orang di Korea itu nggak pernah mengatakan memiliki nunci yang kuat.
namun memiliki ngunci yang cepat. Lu garis bawahin. Artinya, lu adalah orang yang cepat tanggap terhadap perubahan informasi sosial yang dinamis. Dengan kata lain, mereka akan lebih mudah berbaur dan berhubungan dengan orang lain. Dan hebatnya, mereka yang memiliki ngunci yang cepat gak akan pernah terlihat gak kompeten atau gak tahu apa-apa. Kalau lu punya ngunci yang cepat, lu akan tahu kapan harus berbicara, kapan lu harus diam, dan sebagainya. Intinya, lu akan berusaha untuk gak menyinggung perasaan orang lain. Menariknya, ngunci bisa dipelajari loh. Namun, tentu aja lu gak akan bisa memiliki skill ngunci yang cepat hanya dengan satu malam aja bro. Skill ini butuh latihan yang dijalankan terus-menerus. Dan terakhir, poin 3, latihan ngunci setiap hari. Ini kuncinya. Hal termudah yang bisa lu lakukan adalah mulai dari sekarang, lu berhenti berasumsi dan memberikan persepsi di awal ketika lu melihat sebuah peristiwa, masalah, atau diskusi. Dalam menilai orang ataupun situasi yang lu hadapin, sebaiknya lu harus melihat hal itu apa adanya tanpa memberikan asumsi di awal. Untuk bisa melakukan hal ini, maka yang perlu lu lakukan adalah lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ingat, kita ini punya 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada waktu kita untuk berbicara. Komunikasi yang dialamin kadang-kadang gak jelas ya. Maka dari itu, butuh kepekaan dalam membaca hal yang tersirat untuk memahami maknanya secara keseluruhan. Gimana? Gampang kan melatih ngunci? Hanya perlu lebih banyak mendengarkan daripada harus banyak berbicara. Mungkin hanya 3 hal itu yang bisa gue sharing ke kalian tentang bagaimana seni membaca perasaan dan pikiran orang lain. Jika lu pengen informasi yang lebih lengkap, gue sarankan lu baca buku The Power of Ngunci karya Yoni Hong ini. Untuk link pembeliannya akan gue taruh di link deskripsi. Silahkan tulis di kolom komentar jika lu punya kritik atau saran. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ya, karena dengan kalian subscribe, kalian membantu channel ini untuk terus tumbuh dan berbagi hal-hal positif lainnya. Gua Abdul, tetap positif, tetap inspiratif, dan salam damai untuk kita semua. Peace.